Irjen Pol Verdi Sambo yang dulu terkenal dengan Konsorsium 303 setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Mau sedih, marah, kesel, atau seneng ya dengar berita ini, dimana di daerah istimewa Yogyakarta, polisi menangkap beberapa orang pemain judi online. Bukan karena dia merupakan pemain judi online kemudian ditangkap, tapi karena orang-orang ini berhasil mengelabui bandar judi online dengan meraup keuntungan kurang lebih 50 juta per bulannya. Ya, orang-orang ini tahu salah satu kelemahan sisi celah dari sistem judi online adalah bahwa para bandar ya, pemilik aplikasi website judi online biasanya memang akan memberikan kemenangan pada pengguna baru. Ya, makanya kemudian dengan tahu celahnya itu mereka berkumpul dan kemudian mulai melakukan judi online. Ya, setiap kali mereka main, mereka menggunakan akun yang baru, email yang baru, ya, dengan intinya akun yang baru, menang selesai, ganti akun lagi, menang selesai, ganti akun lagi, hingga kemudian mereka meraih keuntungan sampai 50 juta per bulan dan membuat bandar tekor. Tapi kenapa ya kok anehnya polisi menetapkan mereka sebagai tersangka? Kenapa kemudian tidak polisi menangkap bandar judi online-nya, kemudian juga menutup website-websitenya? Ini kan juga aneh. Jadi keingat dengan Irjen Pol Verdi Sambo yang dulu terkenal dengan Konsorsium 303 setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, kita masih ingat bahwa Sambo merupakan salah satu aktor yang memberikan perlindungan kepada judi online. Apakah ini menjadi bukti ya bahwa selama ini para bandar judi online ini mendapatkan perlindungan dari aparat? Loh, kok ini bisa mereka itu ditangkap? Ya, siapa yang melaporkan? Apakah ini karena penemuan pihak kepolisian sendiri kemudian menangkap mereka? Ini kok aneh sekali ya. Ya. Sungguh membagongkan ya. Kalau kemudian pemerintah dengan tegas misalkan memblokir beberapa ratus ribu rekening penerima bansos karena terindikasi rekening-rekening tersebut digunakan oleh untuk melakukan judi online, itu bagus ya. Artinya jangan sampai dong ya bansos yang harusnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kemudian memenuhi kebutuhan, untuk kemudian bertahan hidup, atau kemudian kalau syukur-syukur kalau kemudian uangnya itu dipakai untuk usaha, kemudian meningkatkan taraf hidupnya dan tidak usah membutuhkan bansos lagi, malah dipakai untuk judi online. Ini kan gila ya. Atau kemudian pemerintah, kepolisian lewat cyber yang luar biasa canggihnya itu kemudian melacak ya server-server utama judi online, kemudian ditutup ya. Atau kemudian dengan perjanjian ekstradisi ya, ada salah satu tempat di mana di Kamboja ya yang namanya Sihanouk Vale, yang itu merupakan tempat pusat judi online di Kamboja. Memang pemerintah Kamboja sendiri sudah melegalkan perjudian online ya. Cuma mereka memberikan mereka pintar juga. Jadi mereka mengambil uang itu ya, uang dari perputaran judi online, tapi dengan syarat ya bahwa tidak boleh ada orang Kamboja yang masuk ke dalam atau menjadi bagian dari admin ya judi online. Makanya kemudian yang banyak admin-adminnya, orang-orang yang bisa kerja di sana adalah orang-orang Indonesia, karena memang sasaran dari judi online ini ya para bandar adalah bangsanya di Indonesia. Dan sangat mengejutkan ya, di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara merupakan pasar judi online terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi negara yang dengan jumlah user ya, pengguna judi online terbesar di dunia. Ini kan sangat memprihatinkan ya. Negeri ini mayoritas muslim ya, dan orang tahu ya ketika seorang muslim ya dikasih ya di depannya dikasih daging babi, kemudian homer, mereka langsung mengatakan ini haram
ya. Tapi kenapa ketika kemudian main judi, main itu yang sudah jelas-jelas keharamannya juga, ya, al-maisir, ya, mereka nggak paham. Ini juga sungguh membagongkan juga, ya. Ini juga terkait pemahaman seorang muslim, ya, bahwa judi itu jelas sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, sangat jelas, tidak ada ikhtilaf, ya, di antara para ulama. Itu juga sudah sangat jelas Al-Quran menyebut, ya, al-maisir wal azlam, mengundi itu ya judi, perjudian itu ya dosa, haram. Kenapa kemudian masih, ya? Ini juga yang membuat, ya, masyarakat kita ini, aduh, masya Allah. Dan temuan dari PPATK juga sangat mengejutkan, ya, bahwa para pecandu judi online itu usianya beragam, ya, beragam mulai dari bahkan anak-anak yang di usia 10 sampai 14 tahun, ya, prabaligh. Ini kan masya Allah, ya. Ini juga mengagetkan, apalagi kemudian juga ada perlindungan, dalam tanda kutip, ya, ada konon para bandar ini mendapatkan perlindungan dari aparat. Kemudian juga Komdiji juga ikut melindungi, ya, kasus dari 16 orang tersangka di akhir tahun 2024, ya, di Kementerian Komdiji, ya, sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu kan mengkonfirmasi, ya, bahwa kenapa judi online terus marak di negeri ini, ya, karena memang mendapatkan perlindungan, ya. Atau jangan-jangan memang pihak-pihak yang melindungi ini memang mendapatkan benefit, ya, dari perputaran duit judi online yang luar biasa, sampai triliunan. Itu uang loh, ya, ya, dari orang yang kemudian dari rekaman PPAT yang di komentar, ya, ketika orang deposit itu, ini yang terakhir, ya, saya tim piatu semoga menang. Ini kan kacau sekali ini, ya. Jadi memang ketika tidak ada ketegasan dari pemerintah, ya, judi online ini akan semakin marak dan semakin merusak, ya. Bahkan kemudian malah ada wacana untuk melegalkan judi, ya, asal kemudian diambil pajaknya, ya, sama seperti di Eropa, sin pajak itu sih, ya, tax, sin tax, ya, pajak dosa. Gila itu. Aduh, ini yang bener aja, Bre, ya. Jadi ini sudah sangat kacau, ya. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo, ya, dengan asta citanya memberantas ini semua dan memberikan ketegasan. Nah, ini sudah sangat parah kalau seperti ini, ya. Terusnya PPATK memang fokus, ya, pada pemblokiran rekening-rekening yang memang terindikasi, ya, tersalur pada perbuatan deposit judi online, ya. Mungkin bisa langsung diblokir, nggak masalah, ya. Kalau kemudian rekening-rekening yang nganggur atau memang itu sebagai tabungan, misalkan untuk masuk kuliah anak, seorang ibu misalkan mau nabung untuk pergi haji, ya, daripada nabung di itu lama, dia ngumpulin sedikit demi sedikit di tabungan, misalkan BSI Wadiah, ya, yang memang nggak ada bunganya, cuma akad penitipan saja. Situ nabung, ya, mungkin nganggur, ya, cuma transaksi masuk saja, nggak ada transaksi keluar, ya. Nah, itu ya bisa jadi memang, ataupun memang menyimpan uang dalam jumlah besar langsung kemudian untuk keperluan di masa mendatang untuk pendidikan anak dan lain sebagainya. Tidak semerta-merta harus kemudian diblokir, ya. Kalau kemudian itu memang langsung jelas, ya, bahwa rekening itu ada transaksi judi online, baru diblokir, ya. Itu kita memberikan apresiasi, atau langsung saja, ya, pemerintah dalam ini Komdiji langsung benar-benar memblokir itu situs-situs yang tidak memberikan manfaat sama sekali, ya. Jangan kemudian tadi memberikan celah-celah, ya, dengan kemudian ada misalnya 100.000 akun atau website, ya, kemudian hanya disisakan 10.000 atau 1.000, yang 1.000 ini yang harus memberikan setoran. Nah, ini kan yang paling parah, ya. Jadi dari kasus ini kita juga bertanya-tanya, ya, sebenarnya aparat ini bekerja untuk melindungi masyarakat atau melindungi para bandar judi, ya. Biarkan netizen yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.